Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa ketemu lagi anak-anakku tercinta yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 4. Kita ketemu dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, dimana yang kemarin kalian telah mempelajari tentang mengenal Microsoft Excel. Masih ingat apa yang dengan Microsoft Excel? Itu program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk mengolah angka. Kemarin sudah saya sampaikan atau kalian sudah mengerjakan soal-soal latihan tentang mengenal Microsoft Excel. Ada baiknya kita bahas sebentar ya tentang tugas yang kemarin, sehingga nantinya pekerjaan yang kalian kerjakan kemarin benar-benar sudah sesuai yang kita harapkan. Oke, kita mulai pembahasan yang kemarin. Yang pertama adalah yang di lembar kerja Microsoft Excel kemarin adalah di lembar kerja digital. Nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan Microsoft Excel. Nah, kemarin saya menemukan banyak jawaban yang diambil dari mungkin sedang browsing atau apa, sebaiknya tidak usah, untuk menghindari informasi-informasi yang tidak betul. Saya memang sengaja untuk tidak menyarankan untuk melakukan browsing untuk mencari jawaban-jawaban tentang pembelajaran T3, karena semuanya sudah ada pada pemaparan atau penjelasan sebelumnya, itu ya. Jadi tidak usah browsing ke Google, ke YouTube atau apa, tidak usah, semuanya sudah baru disiapkan di pembahasan materi. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi apa yang disebut dengan Microsoft Excel? Sebenarnya simpel saja, ada jawabannya di situ. Kalau kalian menyimak baik-baik, Microsoft Excel adalah program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk mengolah angka. Cukup itu saja. Atau dijawab dengan singkat, program aplikasi pengolah angka. Jadi jangan dijawab program aplikasi berbasis Windows, karena program aplikasi berbasis Windows itu banyak sekali, mulai Microsoft Word, Paint juga berbasis Windows. Ya, jadi program katanya Microsoft, apakah Microsoft Excel itu adalah program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk mengolah angka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa MS Excel disebut dengan program berbasis Windows. Ya, jawabannya juga gampang, mudah banget, pokoknya sudah dibahas juga, yaitu karena Microsoft Excel atau program Microsoft Excel hanya bisa dijalankan dengan program dasar Windows. Jadi di komputer itu ada beberapa program dasar. Dulu itu ada yang disebut dengan program DOS, ada Linux, DOS singkatan dari DOS Operating System. Jadi yang pakai DOS itu ada menggunakan, kalau Microsoft Excel disebut dengan Lotus, kalau Microsoft Word ada yang disebut dengan WS Word Star. Nah, sekarang ketika ada pembaruan teknologi, muncullah yaitu dengan Windows. Maka ada muncul Microsoft Word, dengan Microsoft Excel, Microsoft Power, dan lain-lain. Jika ditanya, mengapa Microsoft Excel disebut dengan program berbasis Windows? Karena program Microsoft Excel atau program ini hanya bisa dijalankan dengan program dasar Windows. Oke, nomor 2, sebutkan tab pada Microsoft Excel. Tabnya beberapa sudah tahu semua, tinggal lihat di ini. Di tampilan Microsoft Excel ada file, ada home, ada insert, page layout, formula, data, review, dan view. Terakhir ada file. Kemudian nomor 4, apa yang disebut dengan kolom? Ya, itu kemarin juga sudah saya jelaskan. Kolom adalah bagian dari tabel yang berbentuk tegak lurus atau vertikal dengan diberi nama menggunakan huruf. Dan ada kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kenapa dengan baris atau biasa disebut dengan row? Baris adalah bagian dari tabel yang berbentuk mendatar atau berbentuk horizontal yang diberi nama menggunakan angka. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada sel. Apa sih yang disebut dengan sel? Sel adalah bagian terkecil dari tabel yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom dengan diberi nama menggunakan huruf dan angka. Jadi satu kotak itu disebut dengan satu sel. Nah, dikatakan perpotongan karena bertemunya antara kolom dan baris. Yang terakhir nomor 5, sebutkan isi ribbon home. Ya, itu di dalam ribbon deretan itu ada disebut dengan ribbon.
Jadi ribbon itu adalah kumpulan dari grup-grup. Di dalam home itu ada keyboard, kemudian ada font, ada paragraf dan seterusnya. Ya, itu yang disebut dengan isi dari ribbon. Itu pembahasan yang kemarin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang input data. Apa sih yang dengan input data? Di pada materi kali ini kita karena sudah mengenal Microsoft Excel, sudah bisa membuka, bisa menutupnya. Sekarang saatnya kita belajar input data. Jadi input data dalam bahasa Indonesia adalah memasukkan data. Input data adalah merubah data dari bentuk hard copy menjadi soft copy. Apa sih hard copy? Hard copy itu contohnya buku, koran, tabel, kertas, itu adalah disebut dengan hard copy. Kemudian dirubah menjadi soft copy. Maksudnya soft copy apa? Diketik menjadi file, itu sebenarnya disebut dengan soft copy. Kalau ditanya apakah sih input data itu? Input data adalah merubah data dalam bentuk hard copy ke dalam bentuk printout, bentuk cetakan menjadi bentuk file atau soft copy. Nah, bagaimana cara memasukkan data? Cara masukkan data di Microsoft Excel selalu dimulai dari kolom atau sel. Kolom A, baris 1, sel A1. Cara melakukannya seperti itu. Jadi setiap kali mau memasukkan data, pastikan dimulai dari sel A1. Dan di situ ada beberapa ketentuan prosedur yang betul untuk masukkan data. Biasanya dari data bentuknya baris itu berarti yang ke samping atau yang mendatar. Dalam bentuk baris gunakan perpindahan baris atau perpindahan kolom ke kolom berikutnya, atau dari kiri ke kanan selalu gunakan tombol tab. Ada pertanyaan, Pak, kenapa kok nggak menggunakan tombol panah ke kanan? Nah, nanti akan dibahas di berikutnya. Kemudian data-data lagi atau tabel input data, memasukkan data dalam bentuk kolom, berarti dari atas ke bawah. Itu menggunakan tombol enter untuk pindah dari atas ke bawah. Nah, bagaimana kalau misalnya membuat tabel? Kalau membuat tabel sebaiknya memasukkan data dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Nah, bagaimana cara untuk membuat tabel atau bagaimana memasukkan data ke dalam tabel dengan menggunakan Microsoft Excel? Saatnya kita ke ruang sebelah untuk belajar bagaimana cara input data yang betul. Oke ya, kita mulai. Kita ke ruang sebelah untuk belajar input data. Oke, go. Untuk memulai input data, mari kita sama-sama membuka Microsoft Excel. Kita buka dengan cara yang paling cepat, yaitu cara yang ketiga dengan menggunakan double klik 2 kali. Atau klik kiri 2 kali. Tunggu sampai proses Microsoft Excel terbuka, pilih blank dokumen atau blank workbook. Nah, jika sudah terbuka, kita perhatikan, masih ingat yang kemarin bahwa lembar kerja Microsoft Excel terdiri dari satu kolom, yaitu bagian tabel yang tegak, lurus, atau vertikal dengan diberi nama dengan menggunakan huruf, dan baris bagian tabel yang mendatar dengan nama angka. Terakhir adalah sel bagian terkecil dari tabel yang merupakan perpotongan antara kolom dan baris dengan diberi nama menggunakan huruf dan angka. Untuk melakukan input data, pastikan memulai dari sel A1. Sel A1 adalah pojok kiri atas. Di sini tertulis A1. Kita coba membuat satu tabel, yaitu tabel daftar siswa. Kita beri nama daftar nama siswa kelas 4.
Saya pakai yang umum aja, nanti bisa dilanjutkan untuk masing-masing siswa kelas 4A, 4B, 4C, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai membuat judul, tekan tombol Enter. Kita lihat di sini tab data bersinggungan dengan batas kolom atau melanggar batas kolom atau melewati batas kolom. Untuk ini sementara diabaikan dulu atau dibiarkan dulu. Kemudian tekan tombol Enter berikutnya untuk memberikan jarak satu baris. Misalnya kita beri data yang pertama nomor. Untuk berpindah dari kiri ke kanan, pastikan menggunakan tombol Tab, yaitu tombol yang ada di keyboard di sebelah atas tombol Caps Lock. Tab, kemudian kita beri nama siswa. Ini juga demikian, melampaui batas baris kolom, sementara abaikan dulu. Tekan tab lagi, nama panggilan. Kalau sudah, tekan tombol Enter untuk berganti baris berikutnya. Nah, dari sini baru kita atur. Di sini ada nama siswa atau data nama siswa melampaui atau melewati batas kolom. Kita tinggal lebarkan. Bagaimana cara melebarkannya? Arahkan pointer atau mouse di batas kolom B dan kolom C sampai muncul tanda seperti ini. Pointernya kemudian klik kiri digeser, ditekan, geser ke kanan. Ini sudah kolom menjadi lebar, dan juga kebalikannya jika ingin mempersempit atau mengecilkan lebar kolom tinggal digeser ke kiri. Sementara kita geser ke kanan dulu untuk melebarkan. Demikian juga untuk nama panggilan kita lebarkan juga. Untuk sementara biarkan posisinya seperti ini, semuanya rata kiri. Kemudian kita coba memasukkan data yang pertama. Kita klik nomor 1, misalnya nama siswa, kita tekan tombol Tab. Dari kiri ke kanan gunakan tombol Tab. Misalnya nama berikutnya Agus Budi Cahaya Utama. Kemudian tekan Tab lagi untuk berpindah ke kolom berikutnya atau di kolom C4, nama panggilan misalnya Agus. Untuk berikutnya, untuk berpindah baris berikutnya, tekan tombol Enter. Kemudian nomor 2, tekan tombol Tab lagi. Misalnya Sri Utami Rezeki. Untuk berikutnya tekan tombol Tab lagi. Misalnya panggilannya adalah Utami. Tekan tombol Enter untuk baris ke bawah. Ada pertanyaan bahwa di tombol keyboard ada tombol panah ke kanan. Kenapa tidak disarankan menggunakan tombol panah ke kanan? Coba. Kita bandingkan dengan menggunakan tombol Tab dan menggunakan tombol panah ke kanan untuk berpindah dari kolom A ke kolom B dan kolom C. Misalnya nomor 3, kita gunakan tombol panah ke kanan. Misalnya Bagus Arya Saputra. Kita tekan tombol panah kanan lagi untuk berpindah kolom. Panggilannya adalah misalnya Arya. Kemudian untuk berpindah menggunakan tombol Enter. Maka apa yang terjadi? Nah, untuk saat kita menekan tombol Enter, beda dengan tombol Tab tadi. Jika kita menekan tombol Tab, maka kita tekan tombol Enter, pointer berikutnya akan langsung menuju pada baris awal atau sel awal kita memulai memasukkan data. Namun jika kita menggunakan tombol panah ke kanan seperti ini tadi, ini kita coba pakai tombol panah ke kanan.
Pada saat kita menekan enter, maka pointer berikutnya berada di bawah saat kita mengetik di akhir data. Maka kalau untuk memasukkan data berikutnya kita harus menggeser ke kiri. Ini sangat kurang efektif. Kita coba lagi ya, kita menggunakan panah ke kanan untuk berpindah dari kolom satu ke kolom yang lain. Nomor 4 misalnya. Kita gunakan tombol panah ke kanan. Misalnya Handika Jaya Rukmana misalnya. Tekan tombol panah ke kanan lagi. Kemudian kita masukkan nama panggilannya. Misalnya panggilannya Jaya. Kita tekan tombol enter. Maka dia masih berada di kolom C atau di kolom C8. Padahal kita akan mengetik lagi atau menginputkan data lagi. Memulainya harusnya dari kolom A8. Akibatnya apa? Kita harus menggeser ke sel C8 dengan menggunakan tombol panah ke kiri. Nah, sekarang kita kembali menggunakan prosedur yang betul. Perpindahan dari kolom ke kolom kita menggunakan tombol tab. Untuk yang kelima misalnya. Kita gunakan tombol tab lagi. Misalnya Hendra Dwi Pamungkas misalnya. Kita tekan tombol tab untuk berpindah ke kolom C. Nama panggilan misalnya Hendra. Dan kita tekan tombol enter. Apa yang terjadi? Nah, maka pointer akan langsung menuju pada kolom A. Sehingga kita bisa langsung memulai memasukkan data yang berikutnya. 6 misalnya. Tab lagi. Misalnya Siwi Lestari Savitri misalnya. Tekan tombol tab. Misalnya panggilannya adalah Fitri. Kemudian tekan tombol enter. Nah, itu berikutnya sehingga kita bisa langsung memulainya dengan cepat sesuai dengan prosedur yang betul. Oke, untuk berikutnya silakan untuk latihan pada modul pembelajaran yang telah disediakan. Nah, oke, itu tadi kalian sudah mempelajari bagaimana memasukkan data yang betul. Tadi ada data yang dari kiri ke kanan menggunakan tombol tab, jadinya seperti itu. Kalau menggunakan anak panah ke kanan, jadi seperti itu sudah kalian pelajari semua. Oke, untuk latihan coba kalian buka di modul pembelajaran di halaman 3. Itu ada daftar nama. Namanya masih acak ya. Itu pakai yang di modul aja, jangan yang ada di ini di tutorial, video tutorial, jangan gunakan yang di halaman 3. Coba kamu ketik itu dulu, itu ada beberapa yang kamu ketik. Kalau sudah selesai mengetik itu, lanjutkan ke namamu dalam satu kelas. Masih ingat ya, mudah-mudahan nama-nama dalam satu kelas. Nanti kalau misalnya lupa silakan kalian chat di grup, minta Pak, minta daftar satu kelas, atau kamu masuk di grup di kelas saja, di grup di kelas di Google Classroom itu ada teman-temanmu. Memang kalau kamu masuk ke sana namamu tidak akan tercantum, tapi yang adalah nama teman-temanmu. Nah, untuk masukkan data di dalam tugas nanti setelah kamu ketik data yang ada di halaman 3 sudah selesai, baru namamu masukkan ke situ. Nama kalian kamu masukkan ke situ, baru nama teman-temanmu dalam satu kelas. Oke ya, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, ingat melalui grup WhatsApp, bukan melalui chat pribadi. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, saya sudah mengirim tapi kok belum dinilai. Apakah sudah masuk? Biasanya ada pertanyaan, Pak, apakah tugas saya sudah masuk? Itu tidak usah ditanyakan. Selama kamu sudah mengirim, pengirimannya prosedurnya betul, sudah kebetulan pasti sudah terkirim. Tinggal menunggu nanti baru dikoreksi. Ada saya koreksi, saya balas nilainya berapa dan biasanya saya tidak komentar di sana. Oke ya, jelas. Dan jangan lupa sebelum mengerjakan tugas, pastikan kamu isi daftar hadir dulu.
Pastikan foto yang saat ini, yang sekarang saat kamu melakukan pembelajaran. Jangan foto yang kemarin atau kemarin, enggak, tapi saat ini. Menunjukkan bukti bahwa kamu sekarang sedang belajar TIK. Oke, itu saja dulu dari Pak Rudi. Dalam pembelajaran daring ini masih dalam kondisi kita belum memungkinkan untuk tatap muka langsung, karena masih dalam adaptasi tatanan kehidupan baru new normal. Pastikan kalian tetap menjaga kesehatan, mematuhi penerapan standar protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa di minggu yang berikutnya. Oh ya, jangan lupa batas waktunya kamu lihat nanti di tugas tenggatnya sampai jam berapa. Sampai dengan tanggal berapa. Nggak lama, tidak seperti kemarin 1 minggu penuh, sekarang paling 6 hari. Jadi kalau kamu besok memulainya hari Rabu, berarti Selasa malam juga harus selesai. Kalau sudah selesai, maka tidak bisa kamu melihat tugasnya lagi dan tidak bisa mengerjakan. Toh memaksakan yang mengerjakan, akhirnya ada keterangan mengerjakan terlambat. Oke, itu tadi tambahannya. Mohon maaf terlalu banyak tambahan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulak dan salam new normal.